Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aufa dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 21 dengan NIM 210411001027. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kajian permukiman kumuh di daerah bantaran sungai berdasarkan aspek legalitas di Kelurahan Oro-Orodowo, Kota Malang. Nah, di sini terdapat latar belakang masalah, yang dimana yang pertama yang berkembangnya suatu kota menyebabkan meningkatnya arus urbanisasi yang antara lain menimbulkan permasalahan akan perubahan dan permukiman. Setelah itu, keterbatasan lahan tinggal di perkotaan serta faktor ekonomi menyebabkan berkembangnya permukiman secara informal di bantaran sungai maupun sepanjang area rel kereta api. Dan masyarakat di Kelurahan Oro-Orodowo yang bermukim di daerah bantaran sungai, namun mereka tetap diberi izin untuk tetap tinggal dan masyarakat harus membayar pajak setiap tahunnya. Setelah itu terdapat pengertian permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya yang tidak mungkin dicapainya kehidupan yang layak bagi penghuninya. Bahkan dapat pula dikatakan bahwa para penghuninya benar-benar dalam lingkungan yang sangat membahayakan kehidupannya. Pada umumnya, permukiman kumuh memiliki ciri-ciri tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar, seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka atau rekreasi, kualitas pelayanan kesehatan, dan perbelanjaan. Setelah itu, terdapat faktor-faktor penyebab tumbuhnya permukiman kumuh. Yang pertama, yaitu faktor urbanisasi. Yang kedua, faktor lahan perkotaan. Ketiga, faktor prasarana dan sarana. Yang keempat, faktor sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, kelima, faktor tata ruang. Nah, yang pertama, faktor urbanisasi. Urbanisasi adalah substansi pergeseran atau transformasi perubahan corak sosioekonomi masyarakat perkotaan yang berbasis industri dan jasa-jasa. Proses urbanisasi ini merupakan suatu gejala umum yang dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, dan proses urbanisasi ini berlangsung pesat dikarenakan daya tarik daerah perkotaan yang sangat kuat, baik yang bersifat aspek ekonomi maupun yang bersifat non-ekonomi. Selain itu, daerah pedesaan yang serba kekurangan merupakan pendorong yang kuat dalam meningkatkan arus urbanisasi ke kota-kota besar. Setelah itu yang kedua, faktor lahan perkotaan. Lahan di daerah perkotaan semakin hari luasnya semakin berkurang akibat pertumbuhan penduduk yang melonjak drastis dari tahun ke tahun. Ini merupakan permasalahan yang dihadapi di daerah perkotaan, sehingga masalah perumahan di daerah perkotaan merupakan masalah serius yang dihadapi di daerah perkotaan. Permasalahan perumahan sering disebabkan karena ketidakseimbangan antara penyediaan unit rumah bagi orang yang berekonomi lemah dan kaum yang tergolong ekonomi mampu di daerah perkotaan. Sehingga banyak masyarakat yang berekonomi lemah hanya mampu tinggal di unit-unit hunian di permukiman yang tidak layak. Setelah itu yang ketiga, faktor prasarana dan sarana. Kondisi sarana dan prasarana dasar di permukiman seperti air bersih, jalan, drainase, jaringan sanitasi, listrik, sekolah, pusat pelayanan, ruang terbuka hijau, dan pasar tidak memenuhi standar dan tidak memadai sehingga menyebabkan permukiman tersebut bisa menjadi kumuh. Yang keempat, faktor sosial dan ekonomi. Pada umumnya, sebagian besar penghuni lingkungan permukiman kumuh
mempunyai tingkat pendapatan yang rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang ada. Kan, karena terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang ada. Tingkat pendapatan yang rendah ini yang menyebabkan tingkat daya beli yang rendah pula atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan sarana dan prasarana dasar. Selain itu, ketidakmampuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah yang layak huni menambah permasalahan permukiman di daerah perkotaan. Dan yang terakhir, faktor tata ruang. Dalam tata ruang, permukiman kumuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk struktur ruang kota. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang kota harus didasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan kota harus dilakukan sesuai dengan daya dukungnya, termasuk daya dukung yang relatif rendah di lingkungan permukiman kumuh. Jika salah pemahaman dan pemanfaatan ruang kota akan menimbulkan dampak yang merusak lingkungan serta berpotensi mendorong tumbuh kembangnya lingkungan permukiman kumuh atau tumbuhnya permukiman kumuh baru di daerah perkotaan. Bahkan jadi akan menghapus lingkungan permukiman lama atau kampung-kampung kota yang mempunyai nilai warisan budaya yang tinggi. Nah, di sini kita sudah memasuki karakteristik dan kriteria permukiman kumuh. Karakteristik permukiman kumuh dapat disebabkan oleh faktor rumah dan faktor prasarana. Selain itu, kriteria perbaikan permukiman kumuh dapat dilihat dari gejala sosial dan gejala fisik. Yang pertama ada karakteristik permukiman kumuh. A. Faktor rumah yang semi permanen dan non-permanen. Yang pertama ada tata letak tidak teratur. Yang kedua, status bangunan pada umumnya tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan. Yang ketiga, kepadatan bangunan dan penduduk yang tinggi. Yang keempat, kondisi bangunan yang tidak layak huni dan jarak antara bangunan yang rapat. Yang kelima, kurangnya kesehatan lingkungan permukiman. B. Faktor prasarana. Yang pertama ada aksesibilitas atau jalan. Yang kedua, drainase. Yang ketiga, air bersih. Yang keempat, air limbah. Yang kelima, persampahan. 2. Kriteria perbaikan permukiman kumuh. A. Gejala sosial. Yang pertama, kehidupan sosial yang rendah. Status ekonomi yang sangat rendah. Yang ketiga, tingkat pendidikan sangat rendah. Dan yang keempat, kepadatan penduduk sangat tinggi. B. Gejala fisik. Yang pertama, kondisi bangunan rata-rata di bawah standar minimum. Yang kedua, umumnya suatu kampung dengan bangunan non-permanen dan semi-permanen telah mencapai umur 10 tahun. Yang ketiga, kepadatan bangunan yang tinggi, sangat minimumnya ruang terbuka dan jarak antar bangunan. Yang keempat, kondisi sarana fisik yang di bawah standar minimum. Yang kelima, daerah yang sangat dipengaruhi banjir. Dan yang keenam, yang terakhir, keadaan daerah memerlukan pengaturan dari segi tata guna lahan. Setelah itu, karakteristik fisik tempat tinggal dan sosial ekonomi masyarakat permukiman kumuh. Rumah dan fasilitas permukiman kumuh yang memadai merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya sebagai manusia. Di negara-negara sedang berkembang, masalah kualitas perumahan dan fasilitas pemukiman di kota-kota besar amat terasa. Ini disebabkan oleh pertambahan penduduk kota yang sangat pesat karena migrasi dan terbatasnya lahan yang diperuntukkan bagi pemukiman yang memadai. Terbatasnya dana dalam pendataan dan pengelolaan kota dalam menghadapi masalah kependudukan tersebut di atas juga telah menyebabkan fasilitas perumahan dan permukiman menjadi terbatas dan mahal pembiayaannya. Di daerah perkotaan, warga yang tidak terpenuhi kebutuhan fasilitas perumahan dan pemukimannya secara memadai adalah mereka yang berpenghasilan rendah.
Setelah itu ada karakteristik fisik tempat tinggal. Telaah tentang permukiman kumuh atau slum area pada umumnya mencakup tiga segi, yaitu yang pertama kondisi fisik, yang kedua kondisi sosial, ekonomi, budaya community yang bermukim di sana, dan yang ketiga dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi fisik antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi yang sangat rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi, serta sampah belum terkelola dengan baik. Sementara itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan permukiman kumuh antara lain memiliki yang pertama yaitu tingkat pendapatan rendah, yang kedua norma sosial yang longgar, dan yang ketiga budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupan yang tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Setelah itu ada karakteristik sosial ekonomi masyarakat permukiman kumuh. Selain dicirikan oleh pemilihan lokasi tempat tinggal yang kumuh, pemukim pada umumnya terkonsentrasi pada berbagai jenis pekerjaan di sektor informal. Selain dicirikan oleh pemilihan lokasi tempat tinggal yang kumuh, pemukim pada umumnya terkonsentrasi pada berbagai jenis pekerjaan di sektor informal, cenderung mendominasi pekerjaan-pekerjaan sebagai penjual makanan dan minuman, atau baik diproduksi sendiri maupun diambil dari orang lain, penjual rokok, dan sejenisnya. Pada umumnya mereka menjual dagangannya secara berkeliling atau menggunakan lapak sebagai pedagang kaki lima. Jenis pekerjaan lain yang cukup banyak dilakukan adalah pekerjaan sebagai pemulung, kuli bangunan, dan pekerja keras lainnya, pekerja kasar lainnya. Terkonsentrasinya mereka pada pekerjaan-pekerjaan di sektor informal ini adalah karena sektor ini sangat mudah dimasuki, meski oleh mereka yang tidak memiliki keterampilan atau pendidikan formal. Sektor informal menyediakan berbagai barang dan jasa, atau misalnya tenaga kerja kurang terampil atau kurang terdidik untuk kebutuhan pembangunan fisik kota. Bahkan sebagian bisa mendukung keberlangsungan kehidupan sektor formal. Nah, setelah itu kita sudah memasuki aspek legalitas kawasan. Tata ruang dan guna lahan tidak menjangkau wilayah permukiman kumuh, sehingga pengaturan dalam tata ruang untuk skala kecil atau bahkan sangat kecil belum banyak mendapat perhatian kalangan perencana kota. Persoalan status lahan ini merupakan hal yang mengancam berkelanjutan permukiman tersebut. Hal itu adalah dikarenakan yang pertama, masalah utama squatter adalah kejelasan status atas hak tanah. Tanpa kejelasan status, mereka tidak memiliki motivasi lebih untuk memperbaiki kondisi fisik dan lingkungan permukimannya. Yang kedua, mahalnya proses untuk mendapatkan hak itu membuat sebagian kaum miskin terpaksa masih tinggal di squatter. Setelah itu ada legalitas kepemilikan tanah. Status tanah sebagaimana tertuang dalam Impres nomor 5 tahun 1990 tentang peremajaan permukiman kumuh adalah merupakan hal penting untuk kelancaran dan kemudahan pengelolaannya. Kemudahan pengurusan masalah status tanah dalam menjadikan jaminan terhadap ketertarikan investasi dalam suatu kawasan perkotaan. Lahan merupakan bagian dari bentang alam atau landscape yang mencakup pergantian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi atau relief, tanah, hidrologi, dan bahkan keadaan vegetasi alami atau natural vegetation, yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan. Alih fungsi lahan merupakan salah satu permasalahan tentang penggunaan lahan saat ini. Alih fungsi lahan adalah merupakan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula atau seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan disebabkan oleh keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin
bertambah jumlahnya, dan meningkatnya tuntunan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Setelah itu ada legalitas bangunan. IMB atau izin mendirikan bangunan merupakan landasan sah kita mendirikan bangunan. Dalam IMB tersebut tercantum data-data bangunan secara detail, mulai dari peruntukan, jumlah lantai, detail teknis yang menjadi lampirannya. Tentang IMB diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Dalam undang-undang tersebut mensyaratkan bahwa untuk mendirikan bangunan gedung di Indonesia diwajibkan untuk memiliki izin mendirikan bangunan. Diwajibkan untuk memiliki izin mendirikan bangunan. IMB atau izin membangun bangunan atau izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku. IMB memang penting. Di samping sebagai sebuah izin membangun, IMB juga dapat mengamankan kita atau pemilik bangunan. Anda akan terbebas dari kekhawatiran jikalau pada suatu saat ada perubahan tata kota atau pengembangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. IMB atau izin mendirikan bangunan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat dalam bidang perizinan secara mudah, sederhana, dan cepat. Yang kedua, untuk mengendalikan setiap gerakan pembangunan agar sesuai dengan teknis konstruksi dan arsitektur sehingga tercapai perencanaan tata ruang kota yang optimal. Dan yang ketiga, untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan kepada pemegang izin maupun masyarakat. Dan sampai di sini kesimpulannya, karakteristik fisik tempat tinggal dan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi masyarakat untuk bermukim pada kawasan sepadan sungai di Kelurahan Orodowo. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.